Halo halo halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yeay. Hari ini guys, ya ada beberapa berita yang akan kita bahas. Yang pertama dari update transfernya Megawati nih bro, yang kabarnya sudah fix akan memutuskan untuk kembali di Korea bro ya. Dan kabarnya Mega juga membuka kemungkinan kalau misalnya tidak memungkinkan nih sepaket atau setim dengan Yomeson ya nggak apa-apa ya. Dia bisa nih bermain secara individu bro ya, atau tidak lagi sepaket dengan Yomeson ini bro. Waduh gimana itu guys ya. Lalu yang kedua kita akan ngebahas juga dari kemungkinan pemain kompensasi nih dari transfernya Jung Huyong ke Pink Spider gitu guys ya. Dan juga dari update ya tentang pemain-pemain yang mungkin nanti bakalan setim sama Mega ya, dari pemain kota asingnya nih ya. Kemarin termasuknya dari Bukilik yang daftar ulang lagi nih untuk tryout di Korea ini bro ya. Kita bahas satu-satu bro ya, jangan lupa di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalakan loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Yang pertama guys, dari kabarnya Megawati ya. Ini yang ambil dari media di Korea, sumbernya itu dari Gyeonggi Ilbo ya. Dengan headline-nya, bintang voli putri Mega memutuskan untuk kembali ke V-League. Kemudian Megawati Putri, saya akan menunjukkan performa lama saya dan akhirnya memenangkan kejuaraan bro. Itu pernyataannya dari Mega guys ya, atau tekadnya nih untuk kembali ke Liga Korea dan bisa memenangkan Liga gitu guys ya. Karena musim lalu itu 2024-2025 itu nyaris gitu bro ya, tapi sayangnya kalah dengan Pink Spider di leg kelima gitu bro ya. Di sini dari agennya Mega tanggal 19 guys, hari ini gitu bro ya. Agennya Mega menyatakan kalau di sini secara positif ya, Mega itu mempertimbangkan untuk kembali ke panggung Korea ini bro ya. Jadi kunjungan kemarin ya agennya Mega bersama dengan Yomeson ke Indonesia tampaknya berbuah hasil gitu guys. Di sini agennya Mega juga menambahkan ya, Mega menerima banyak cinta saat bermain di Korea selama 2 tahun ya, dan dia percaya liga ini lebih kompetitif dibandingkan atau daripada liga lainnya, dan dia telah berkembang sebagai pemain. Sepertinya dia memutuskan untuk kembali ke V-League karena dia yakin dapat menunjukkan kemampuan yang telah dia tunjukkan di masa lalu. Mega awalnya ingin bermain bersama dengan setter Yomeson ya, yang telah menjadi pasangannya selama 2 musim di Jongkwanjang. Tetapi membuka kemungkinan untuk kontrak individu ya daripada kesepakatan paket, tergantung pada situasinya. Di sini artinya bro ya, Mega tidak lagi menambahkan syarat untuk bisa kembali di Korea itu harus sepaket dengan Yomeson ya. Kan kemarin tuh berseliweran kabar nih ya, kalau misalnya Mega mau balik lagi ke Korea ya harus setim dengan Yomeson ya. Kalau nggak setim nggak mau dia. Ternyata enggak nih, lebih fleksibel gitu bro ya. Misalnya nih dari Yomeson itu memutuskan untuk pindah ke IBK ya, dan di IBK itu udah punya pemain dari Asia. Kemarin itu merekrut Miwako Osana ini, pemain dari Jepang gitu bro ya. Jadi Mega nggak mungkin nih untuk join ke IBK bro ya. Dan Mega joinnya ke Respak misalnya bro ya. Jadi itu bisa aja yang harus setim lagi dengan Yomeson gitu bro ya. Dan di sini yang suka ya, karena itu membuka kemungkinan Mega untuk lebih fleksibel memilih tim gitu ya. Jadi nggak harus dengan Yomeson misalnya ya, Yomeson ke IBK, Mega di Respak, atau Meganya di Hyundai ya. Kan kemarin Hyundai ditinggal sama Justice yang pindah ke Pink Spider ya. Atau ke mana gitu guys, GSK Tech nih ya, yang masih belum menentukan nih apakah Reina akan direkrut kembali atau tidak gitu bro ya. Itu sih kalau menurut Meong guys ya. Yang lebih suka dengan situasi seperti itu ya. Jadi membuka kemungkinan Mega untuk menjajal tim-tim lain ya, yang mungkin bisa lebih kuat, lebih stabil ya, lebih bagus ya daripada Respak gitu bro ya. Tapi sih menurut Meong 90% Mega akan stay atau akan kembali ke Respak, dan Yomeson akan stay di Respak itu sih ya. Tapi masih ada kemungkinan ya buat Yomeson ini pindah ke IBK guys ya, karena IBK ini tidak mendapatkan incaran mereka, yaitu adalah Kim Dain ya, yang ternyata Kim Dain di sini memutuskan untuk stay di Hyundai bro ya, tapi gajinya memang naik sih ya di 540 juta won gitu bro ya. 420 itu gaji pokok dan ditambah 120 opsional gitu guys ya. Jadi di sini IBK kehilangan incaran mereka dan kemungkinan akan memindahkan incaran mereka kepada Yom Hae-son ya, setter yang ya bisa dibilang selevel lah dengan Kim Dain gitu bro ya. Dan menurut Meong sih buat Yom Hae-son kalau misalnya musim depan pengen banget juara sebelum dia pensiun gitu bro ya,
Kan dia bilang bisa aja ini adalah FA-nya yang terakhir gitu bro ya. Atau mungkin 3 tahun terakhirnya dari Yomeson ya. Dan kalau misalnya pengen juara ya, salah satu tim yang berpeluang menurut Meong itu di IBK guys ya. Dari skuadnya bagus-bagus bro ya. Dengan pelatih baru Masayoshi Manabe, itu pelatih legendnya Jepang. Bagus banget gitu bro ya. Plus ditambah pemain kota Asianya Miwako Osanai. Punya middle blocker yang bagus, Choi Jong-min, Lee Ju-ah, punya defensif yang bagus, Hwang Min-kyung, tambah Osanai, mungkin nanti kalau balik ada Lee Soo-young juga, ada Yuk So-young, plus ada Victoria di opposite. Ya ini apalagi ada liberonya Im Yong-uk gitu bro ya. Wah, itu IBK top banget sih buat musim depan gitu guys ya. Ya, tapi berbeda cerita kalau misalnya Yomeson pilih stay di Jongkwanjang gitu guys ya. Bersama dengan tim lawak ya, dengan pelatihnya yang gemar marah-marah, yang gemar silent treatment. Dengan tim yang tidak mau spend untuk belanja pemain guys ya di jeda transfer saat ini. Belum ada kabar guys, Jongkwanjang akan merekrut pemain gitu guys ya. Yang baru aja kemarin melepas Jong Woo-young ke Pink Spider ya. Jadi gak tahu sih ini dari Yomeson nih yang bagus seperti apa bro ya. Apakah stay di Jongkwanjang dengan kondisi tim seperti ini, atau pindah ke IBK dengan kondisi tim yang menurut Miyong lebih sedikit lebih bagus lah daripada Jongkwanjang ya. Punya modal pemain yang bagus, punya pelatih berkelas gitu ya. I don't know. Kalau menurut kalian gimana guys ya? Komen-komen di bawah. Apakah Yomeson sebaiknya stay di Jongkwanjang atau pindah ke IBK demi masa depannya Yomeson sendiri guys. Oke, sementara untuk kondisi dari tim Jongkwanjang ini guys, ya ini sedang rame diskusi dari kalangan netizen gitu bro ya, tentang pemain kompensasi dari transfernya Jong Woo-young yang pindah ke Pink Spider ya. Tapi ini ingat bro ya, ini hanya sekedar diskusi dari netizen bro ya. Masih belum ada kepastian nih apakah dari pihak Pink Spider itu akan memberikan pemain kompensasi atau tidak gitu bro ya. Tergantung situasinya. Karena di sini ya gajinya Jong Woo-young di Jongkwanjang itu sebesar 300 juta won bro ya. Jadi di sini kalau dari Pink Spider-nya mampu membayar 3 kali lipat dari gajinya Woo-young waktu di Jongkwanjang, maka dari pihak Pink Spider tuh tidak perlu untuk memberikan pemain kompensasi bro ya, yaitu membayar 900 juta won. Atau guys ya dari pihak Pink Spider-nya itu membayar 2 kali lipat gajinya dari Jong Woo-young waktu di Jongkwanjang plus 1 pemain kompensasi bro ya. Oke, kita misalkan nih ya transfer yang terjadi antara Jongkwanjang dan Pink Spider itu adalah transfer opsi yang kedua, yaitu Pink Spider membayar 2 kali lipat gajinya Jong Woo-young plus 1 pemain kompensasi gitu bro ya. Nah ini diskusi mengenai pemain kompensasi itu adalah pemain yang di luar dari 6 pemain yang diproteksi oleh Pink Spider, termasuk juga Jong Woo-young ya. Jadi guys ya, di sini kan Jong Woo-young pindah ke Pink Spider itu statusnya sebagai pemain inti dong, ya nggak mungkin dong sebagai pemain cadangan gitu bro ya. Oke, di sini berarti Jong Woo-young itu masuk ke dalam pemain yang diproteksi bro ya. Jadi ada 6 pemain nih yang diproteksi guys ya, termasuk Jong Woo-young ya. Mungkin 5 yang lainnya itu ada nama-nama seperti Lee Go-eun setter ya, mungkin juga termasuk Shin Yeon-kyung libero ya. Kemudian Kim Da-eun, kemudian Jong Yeon-ju. Satu lagi mungkin Choi Eun-ji misalnya gitu bro ya. Atau Lee Da-hyun ya, yang lupa Lee Da-hyun nih middle blockernya gitu bro ya. Jadi selain 6 itu baru bisa nih diberikan sebagai pemain kompensasi bro ya. Tapi biasanya kompensasinya ini adalah pemain-pemain yang cadangan gitu bro ya. Mungkin sih nama-nama seperti Park Min-ji ya, atau mungkin Kim Da-sol ya. Pokoknya pemain-pemain cadangan sih biasanya bro ya yang dijadikan sebagai pemain kompensasi ya. Itu sih. Jadi menurut Meong sebaiknya ambil Park Min-ji aja lah ya. Jadi kan kalau seperti itu respect lengkap ini bro ya. Ada Park Hae-min ya, ada Choi So-hyun plus Park Min-ji. Bro. Oke, kalau menurut kalian siapa nih guys ya pemain yang mungkin akan jadikan sebagai pemain kompensasinya transfernya dari Woo-young bro ya. Dan ingat bro ya, itu masih mungkin ya kalau misalnya tadi opsi transfernya dari pihak Pink Spider dan Jongkwanjang itu adalah opsi yang kedua ya. Tapi bisa aja opsi yang pertama guys ya, dari pihak Pink Spider tuh membayar 3 kali lipat gajinya dari Jong Woo-young, yang artinya pihak dari Pink Spider tuh tidak perlu memberikan pemain kompensasi kepada Jongkwanjang gitu bro ya. Oke, kita lihat nanti untuk perkembangan transfernya Jong Woo-young ini guys ya. Oke, lanjut nih ya ke info yang ketiga bro ya, itu adalah dari drafting pemain kota asing ya. Yang ini sebenarnya sudah kita bahas ya di video-video sebelumnya gitu bro ya. Yang di sini pendaftarnya untuk divisi wanita totalnya tuh ada 68 pendaftar guys ya. Tapi di sini dari pihak Kovo itu sudah menyeleksi 25 orang yang nanti akan ikut untuk tryout gitu bro ya, yang akan diadakan di Ceko ya, di Praha nih tanggal 7 sampai tanggal 10 Mei atau awal bulan depan ini bro ya. Oke.
Kira-kira ini bro ya, apakah Bukilik kembali kepilih ya? Apakah bisa kembali setim lagi dengan Mega di Jongkwanjang ya? Karena ini dari pihak Jongkwanjang ya, karena kan situasinya Jongkwanjang di buncit klasemen gitu bro ya. Jadi untuk nanti drafting kota asing itu akan mendapatkan jumlah bola lebih banyak dibandingkan dengan tim-tim lain ya. Maka peluangnya dari Jongkwanjang untuk bisa terpilih sebagai drafting pertama itu lebih besar gitu bro ya. Dan kemungkinan sih bisa aja gitu bro ya. Nah seandainya bro ya nanti Jongkwanjang itu terpilih sebagai drafting pertama ya, maka Jongkwanjang berhak untuk memilih pemain kota asing pertama gitu bro ya. Bisa aja nanti akan kembali merekrut Bukilik gitu guys ya, karena kan kemungkinan besar ini Yomesan menurut Meong guys ya, kemungkinan besar Yomesan akan stay di Respark ya. Mega juga akan kembali bermain di Jongkwanjang ya, dan bisa aja nih Bukilik juga akan kembali bermain di Jongkwanjang bro ya. So apakah kita musim depan akan kembali melihat trio ini di Jongkwanjang lagi guys, Bukilik, Mega dan Yomesan? Siapa tahu gitu bro ya, tapi itu masih pendapat Meong gitu guys ya. Kemungkinannya bisa aja berubah ya, misalnya ada nama-nama seperti Jordan Wilson dari USA, ada juga di Margaret Cartwright dari USA, ada juga Tutku Burcu, Ivana Vanjak juga ya yang pernah main di Proliga gitu bro ya. Pokoknya nih rame lah bro ya. Nanti kita lihat lah untuk hasil drafting guys ya, tanggal 7 sampai 10 Mei bulan depan ya, atau awal bulan depan ini bro ya. Semoga lah ya yang terbaik lah buat semuanya gitu guys ya. Oke, itu sih kalau menurut Peong ya. Kalau menurut kalian gimana guys ya? Komen-komen di bawah. See you on the next video. Bye bye.